selamat hari Minggu untuk adik-adik terkasih gitu. Teman-teman terdakinasi semua yang ada di rumah. Ayo Sep, Iya Kaleo. apa kabar nih? Puji Tuhan masih baik, masih Sehat ya? Iya. Udah mau menjelang akhir tahun kan Sep? Iya, Dan udah. usia pandemi ini udah Iya. mau setahun loh. Udah November ya. Tapi apapun itu kita tetap sebagai anak-anak Tuhan tetap semangat memuji dan memuliakan Tuhan walaupun Iya. udah hampir berapa bulan, udah hampir 1 tahun kita ibadah secara online, tidak ada tatap muka. Itu dari akhir Februari lagi udah Iya. mulai online gitu. Jadi semoga teman-teman taruna semua yang ada di rumah kondisinya tetap sehat dalam lindungan Tuhan. Yang paling penting tetap ikuti prosedur protokoler pemerintah Iya. yang udah ditetapkan ya. Jauhi kerumunan ya kan, social distancing segala macam, pakai masker kalau berkegiatan di luar, dan selalu rajin bersih-bersih diri lah, cuci tangan yang paling penting, yang sederhana kayak gitu. Kita balik lagi Kak Yosef. Di Minggu tanggal 29 November ini Kaleo dan Kak Yosef hadir untuk menyampaikan renungan firman Tuhan di ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna GPIB Kinasi. Minggu pagi hari ini kita akan membahas bagaimana pentingnya kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan yang bisa memberi harapan. Seperti biasa, Kaleo dan Kak Yosef mengingatkan buat teman-teman untuk mempersiapkan diri dan hati teman-teman dalam melakukan ibadah. Even ibadah yang kita lakukan ini sederhana, yang hanya kita dan gadget kita dan kakak-kakaknya yang ada di dalam gadget kalian, tapi tetap kita menghormati kehadiran Tuhan dengan cara kita bersih-bersih diri, mandi dulu sebelum ibadah, berpakaian yang sopan, yang rapi, yang layak, yang benar-benar kita tuh siap ibadah, dan mau ibadah masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terus jangan lupa persiapkan juga Alkitabnya. Atau nanti kalau teman-teman mau nitip persembahan boleh nanti dikasih ke orang tuanya. Terus apa lagi ya? Tempat. Ya, tempat yang paling nyaman buat teman-teman. Sekiranya bisa di kamar aja, nggak perlu di ruang tamu atau apa yang mengganggu ada aktivitas orang lain. Sama yang paling penting Kak, gadgetnya harus ada jaringan internet sama baterai full cukup, jangan sampai nanti lagi ibadah terputus. Dengar firmannya setengah, padahal masih bisa diulang nanti kan di YouTube. Oke Kak Yosef, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, boleh buka dalam doa. Kita berdoa dulu sebelum baca renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, oke. Mari adik-adik di rumah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sekali lagi Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami baca hari ini bisa menjadi rema, bisa kami dengar dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa, Anak-Mu siap mendengar. Terima kasih, haleluya, amin. Amin, terima kasih Kak Yosef. Oke teman-teman, kalau Alkitabnya sudah dibuka dan sudah disiapkan, pembacaan kita pagi hari ini masih sama kayak minggu lalu Kak Yosef. Terambil dari 2 Korintus. Tapi kali ini di pasal 8 ayatnya yang pertama sampai dengan 9. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat pertama sampai dengan yang ke-9. Kaleo dan Kak Yosef akan membacakannya secara bergantian. Nanti teman-teman kalau mau baca secara bersama boleh dari rumah. Dari Kaleo dulu Kak Yosef ya. 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang pertama sampai dengan 9. Di bawah judul pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus,
bahwa Ia yang oleh karena kami menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita menjadi kaya karena kemiskinannya. Itu suatu apa ya? Kata nubuat firman yang punya arti dalam banget sih itu kayak ya. Jadi bagaimana mungkin di dalam kemiskinan secara harafiah ya, secara umum gitu, literally kita yang miskin tapi dianggap kaya. Jemaat Makedonia pada saat pelayanan Rasul Paulus itu, mereka boleh dikatakan sebagai jemaat yang enggak miskin banget sih, tapi setidaknya berkecukupan lah ya. Tapi Rasul Paulus menuntut kepada mereka di tengah apa yang mereka miliki, walaupun even orang menilai mereka sebagai jemaat miskin, mereka tetap diajarkan oleh Rasul Paulus untuk membantu pelayanan, kan memberi dalam pelayanan mereka kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Nah, pertanyaan kenapa jemaat di Yerusalem itu sampai harus dibantu? Karena kan ya kalian tahu lah, Yerusalem itu kan salah satu kota yang diperebutkan sampai detik ini, sampai ya kan? Hari ini. Sampai hari ini kota itu tuh diperebutkan, istilahnya kota suci lah gitu. Artinya ada beberapa ajaran dan agama tuh emang benar-benar menganggap Yerusalem tuh pusat segala-galanya, ya. Dan Yerusalem tuh selalu dilanda peperangan, ya kan? Kelaparan, pokoknya ya efek dari peperangan lah. Nah, jadi karena itu Rasul Paulus dalam pelayanannya dia juga disampaikan bahwa Rasul Paulus, Yerusalem ini sekarang kondisinya kayak gini. Bisa nggak sih buat jemaat Rasul Paulus yang ada di Korintus, yang ada di Makedonia, ya itu membantu, ya memberi bahkan Rasul Paulus nggak mendefinisikan memberinya mereka tuh dengan maksudnya apa, nggak mendetail gitu harus kayak Korintus kau kaya, kau tajir, banyak uang, jemaat kalian ya kasih uang dong, sumbangan apa kayak gitu. Kalau sekarang ya itu kita pakai bahasa sekarang gitu. Ngasihnya kasih apa kek yang bisa membantu mereka gitu. Tapi jemaat di Makedonia itu, ya jemaat di Makedonia itu nggak hanya satu, maksudnya Makedonia nggak, di jemaat Makedonia itu ada kayak pelayanan Rasul Paulus di Filipi, di Tesalonika dan Berea dan tempat-tempat lainnya. Itu ada, nanti teman-teman bisa googling jemaat Makedonia yang dilalui oleh Rasul Paulus dalam jalur pelayanannya itu. Ya, Paulus memanfaatkan teladan baik jemaat-jemaat yang ada di wilayah Makedonia ini untuk mereka bisa mendesak orang-orang Kristen yang ada di Korintus. Ya, jadi gitu ceritanya, mereka mendesak orang-orang yang ada di Korintus karena Korintus itu kan istilahnya kalau sekarang Jakarta kayak saya. Ya. Kota perdagangan. Biasanya gimana sih kalau kota-kota perdagangan itu kan maju, pesat gitu ya kan. Karena mereka juga terjadi pusat ekonomi juga. Nah, mereka mendesak orang-orang Kristen yang ada di Korintus itu maupun di Akhaya itu untuk mereka melakukan pekerjaan kasih yang baik, ya. Di mana mereka Rasul Paulus menyebutkan tentang kasih yang mereka lakukan atau kasih karunia yang mereka yang telah dianugerahkan Tuhan kepada jemaat di Makedonia. Kenapa disebut demikian? Karena memang perbuatan amal kepada orang-orang Kristen dari bangsa Yahudi di Yerusalem sangat besar jumlahnya, ya. Bahkan melebihi kondisi jemaat-jemaat yang ada di Makedonia yang miskin. Bahkan di Yerusalem yang pada saat itu, sekarang aja udah kota besar ya, mereka masih lebih miskin daripada jemaat di Makedonia, ya kan? Nah, yang miskin Makedonia, mereka berasal dari Allah sendiri perancangannya. Jadi ketika seseorang dijadikan berguna bagi orang lain dan siap sedia untuk melakukan pekerjaan baik apapun itu adalah kasih karunia dan kemurahan hati yang besar dari Allah yang dianugerahkan kepadanya. Artinya, ya, kalau kita mau berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, yang kita lakukan itu bukan karena emang pada dasarnya gue karena emang gue bisa menolong dia, bukan karena gue kaya, gue mampu, gue bisa ya gue harus nolong dia, enggak. Tapi karena kita mengasihi Tuhan dulu. Benar gak sih? Karena kalau kita nggak mengasihi Tuhan, yang terjadi di kehidupan sekarang nih kayak Yosef, kalau kita mau nolong seseorang, mau bantu seseorang, jatuhnya kalau kata bahasa saudara kita ria, sombong, biar dikata apa gitu, nah, biar dilihat kaya, tujuannya beda, biar dilihat baik, ya, biar dipandang hormat, biar nanti kalau misalnya ada acara RT RW namanya paling pertama disebut ucapan terima kasih, ya, ucapan terima kasih buat keluarga atau bapak ini bla bla segala macam, enggak. Tapi kita memberi, ya, kita berbuat baik terhadap seseorang yang memerlukan dan membutuhkan, ya karena kita tahu Allah udah jauh lebih baik sama kita, Allah mengasihi kita, ya, benar gak sih? Yang kita lakukan ini karena kasih karunia dan kemurahan hati Tuhan gitu. Artinya di sini ada salah satu ungkapan syukur kita sama Tuhan.
kalau kita mensyukuri apa yang telah kita perbuat pada orang, kita udah mengingat nama Tuhan. Itu motivasinya kalau kita mau memberi. Kalau menurut Keset, perihal memberi mungkin sama kali ya. Jadi memberi itu harus karena alasannya harus tepat juga, karena memberi itu hal baik. Cuman kalau alasannya salah juga mungkin ya nggak akan sebaik itulah. Betul. Ya, jadi alasannya harus tepat. Nah, di sini dilihat alasannya ini karena dia mereka mengasihi Tuhan. Di sini ada di Nah, pertama kan jemaat-jemaat di Makedonia memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh kehendak Allah juga kepada kami. Nah, jadi pertama dari Allah karena kecintaan mungkin ya, karena kecintaan mereka kepada Tuhan, akhirnya mereka ungkapan syukur mereka memberi apa yang mereka punya. Dan tadi dibilang juga orang Makedonia bukan orang yang berkelebihan, sangat kekurangan bahkan, bukan orang yang itu juga, tapi mereka tetap memberi karena bayangin loh, orang yang udah kekurangan tapi masih bisa memberi. Dibilang mereka ini masih bersukacita nih. Mereka masih bersukacita yang melimpah di tengah penderitaan mereka. Itu hal yang sulit gak sih guys? Kita memberi di tengah, taruhlah kita di situasi pandemi ini, siapa yang nggak terkena efek dari pandemi ini gitu. Tapi Tuhan menginginkan kita di tengah situasi yang kayak gini, kita tetap mempunyai sukacita, memberi dengan rasa tulus yang melimpah di tengah penderitaan kita. Itu susah banget sumpah sih. Itu kalau mungkin secara teori yang kita baca, oh iya bisa. Atau kalau kita lihat kayak iklan-iklan Thailand deh. Pernah nonton iklan Thailand teman-teman? Ya, bagaimana iklan Thailand tuh menyentuh hati sekali. Ya, kalau kita liatin, oh iya bisa. Gitu. Tapi kalau orang yang skeptis yang ini, dia bisa lah harusnya ngasih, orang iklan doang, itu kan cuma sekedar himbauan gitu. Tapi sebenarnya itu pelajaran buat kita, benar nggak sih? Nah, itu yang Tuhan inginkan terhadap kita, terutama orang Kristen ya. Bagaimana kita memberi di tengah kesusahan kita, penderitaan kita. Bayangin di tengah penderitaan kita harus sukacita. Ya kan? Yang ada orang tuh mikir, nih orang udah saking capek dengan susahnya dia kali, makanya terlihat gila nih sukacita. Padahal enggak. Nah, itu tuntutan dari Tuhan kepada kita, benar nggak sih? Ya, sukacita di tengah penderitaan tuh, waduh. Memberi pas lagi nggak kekurangan aja kadang-kadang susah loh adik-adik. Berkelebihan aja kita nggak mau memberi, apalagi kita kekurangan. Kalau apalagi kekurangan. Nah, di sini dibilang mereka sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, itu contoh dari Makedonia ini, namanya jemaat Makedonia. Itulah yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk secara halusnya menyindir jemaat Korintus. Ya kali kalian yang berkelebihan kalah sama jemaat Makedonia sih. Bagaimana mereka bisa kaya dalam kemurahan itu. Di tengah kesulitan dan penderitaan mereka masih bisa membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Korintus jemaat yang besar tapi belum memberikan apa-apa, belum memberikan bukan tidak memberikan. Mungkin setelah dikritik atau disindir secara halus oleh Rasul Paulus, mereka membantu memberi. Bahkan jemaat Makedonia nggak hanya sumbangan yang banyak yang mereka berikan, ya kan? Dari keadaan mereka mungkin itu saat itu yang tengah kesulitan, pembuangan mereka itu sedikit gitu ya. Bagaimana kalau mereka lagi sukses atau lagi mungkin tidak dalam penderitaan, mereka bisa memberi lebih dari itu. Tapi bukan hanya materi teman-teman yang diberikan oleh jemaat Makedonia. Mereka mengatakan ya di ayat yang ke berapa tadi tuh, mereka bahkan memberi diri ya. Selagi mereka dalam keadaan yang sulit pun mereka masih sempat memberikan diri mereka tuh. Bayangkan teman-teman. Artinya di sini ada yang namanya salah satu sifat pengorbanan. Ya, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dan mereka jemaat Makedonia mengimplementasikannya dalam pelayanan mereka kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Ya, mereka siap memberikan diri mereka untuk membantu Yerusalem yang tengah porak-poranda karena peperangan. Ya, jadi yang mereka berikan itu benar-benar sesuatu yang nggak bisa dinominalkan dengan uang, malah kalau dengan pengorbanan diri itu, benar nggak sih? Ya, kan? Karena nominalnya mungkin sedikit, tapi karena mereka memberi dalam kekurangan mereka jadi bisa. Ya, jadi kayak yang ceritain janda mempersembahkan dua koin perak ya, Leo. Terus dua keping perak. Terus kan kata Tuhan Yesus, dia ini memberi lebih banyak dari yang lainnya. Karena orang-orang yang ada di situ. Karena yang lainnya memberi banyak tapi dari kelebihan mereka. Nah, dia ini memberi, ya udah dia punya 2 keping perak dikasih dua-duanya. Nah, itu makanya mungkin Tuhan mungkin nggak lihat nominalnya kali ya. Betul. Tuhan nggak lihat nominalnya. Tuhan lihat ketulusan hati. Tuhan lihat di dalamnya. Nah, karena itu mungkin karena Tuhan lihat dalamnya, kita juga nggak boleh ngelihat orang dari nominalnya atau dari apanya. Ya, itu biar Tuhan aja kan, kita kan nggak bisa ngelihat hati orang dalamnya kayak gimana kan. Makanya kita sama-sama belajar dari sini di Makedonia.
bahwa mereka tuh ngasih ke Yerusalem ya, tapi mungkin berkat mereka bisa sampai juga Korintus. Orang Korintus belajar, oh harus begini ya, harus begini ya. Nah, jadi dari mereka merendahkan diri, dari mereka berusaha mungkinnya untuk merendahkan diri, untuk membantu orang lain, yang dibantu banyak, bahkan bukan cuma penduduk Yerusalem, tapi memberikan contoh juga ke jemaat-jemaat di Korintus ini ya mungkin ya Kak Leo. Betul. Nah bahkan ya di ayatnya yang ketiga, yang bantuan yang mereka berikan itu bukan hanya menurut kemampuan mereka, ya bantuan yang diberikan itu bahkan melampaui kemampuan dari yang mereka punya di ayat yang ketiga. Nah hal ini menunjukkan apa teman-teman? Bahwa mereka siap melakukan pekerjaan baik ini. Mereka siap dipanggil untuk melayani, ya siap melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Dan mereka ini melakukannya dengan kerelaan sendiri, bukan karena dipaksa. Ada orang-orang yang kalau misalkan melakukan segala sesuatu harus disindir halus dulu, atau bahkan ada yang dikatain terang-terangan dulu. Oh iya baru gua kerja, baru gua memberi apa kayak gini. Mereka enggak. Dan disinilah letak kekayaan mereka. Nah makanya tadi dikatakan mereka memberikannya itu jauh lebih besar jumlahnya daripada kemampuan mereka dari materi yang mereka berikan, ya lebih berharga dari apapun yang udah disumbangin mungkin oleh jemaat-jemaat lain. Ya di sini Rasul Paulus mau mengajarkan kepada kita, ya even di tengah kekurangan kita sekalipun, kalau kita mau sedikit memberi dan membantu, itu udah luar biasa banget dampaknya, impactnya tuh udah luar biasa banget buat orang yang kita tolong. Kenapa? Karena mereka melakukannya itu dengan ketulusan hati mereka, kayak saya, dengan kerelaan hati, nggak ada paksaan. Ini yang Tuhan cari, yang Tuhan inginkan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama kita taruna-taruna WPB, kerelaan hati dari diri sendiri dan bukan karena paksaan untuk memulai melayani Tuhan, ya memberi waktu untuk Tuhan, atau kita mau mulai memberi diri kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, itu yang dicari di zaman sekarang. Mungkin yang paling awal tuh memberi waktu kan? Memberi waktu waktu itu bukan menyisakan waktu ya, tapi menyisihkan waktu kita yang ada dalam 24 jam untuk mengenal Tuhan, mendekati Tuhan dalam saat teduh bisa berdoa. Ya kan, jangan ketika datang nyari Tuhan lagi punya banyak masalah, udah mau pecah kepala, baru Tuhan nih enggak kuat, bantuin angkat tangan Tuhan, ya. Bahkan kadang tuh waktu tuh lebih berharga dari uang ya Kak. Benar. Karena waktu tuh betul. Segala hal yang nggak bisa dibeli dengan uang kan waktu. Waktu. Kecuali kita main di warnet Kak. Bisa nambah ya. Bisa nambah. Kalau itu enggak. Makanya dari hal yang kita punya aja dulu kita persembahkan ke Tuhan. Maksudnya memberi diri di sini mungkin ya itu memberi waktu itu. Mungkin adik-adik juga sekarang lagi memberi waktu ke Tuhan dengan kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Nah, jadi dimulai dari hal-hal kecil aja adik-adik untuk memberi ke Tuhan, baru nanti Tuhan pakai kita untuk memberi ke sesama, memberi ke orang-orang di sekitar kita. Itu adik-adik. Dan yang paling penting ketika kita memberi, kita mengimani apa yang telah Tuhan ajarkan. Karena ya itu tadi, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Benar gak sih? Kalau kita nggak beriman kepada Allah, bagaimana mungkin kita bisa mempunyai kerelaan hati untuk menolong orang lain? Jadi balik lagi ke topik pembicaraan kita berbuat, melakukan sesuatu bukan karena kemauan kita, bukan karena keinginan kita, bukan karena keegoisan kita, tapi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tuhan lebih bermurah hati lebih dulu sama kita. Itu yang harus kita tanamkan dan kita pakai dulu tuh kayak Sen. Ya, karena kalau kita nggak pertama hal itu yang kita tanamkan, yang terjadi kesombongan. Ya, dia memberi supaya dia memberi perpuluhan paling gede, nama gua ada nggak ya nomor di warga jemaat nih? Biasanya terjadi tuh di jemaat GPIB tuh kayak gitu, ya kan? Ada beberapa jemaat yang mungkin udah nggak apa-apa, persembahan syukur saya nggak usah ditulis nama, non-name aja, non-name NN gitu, atau hamba Allah, kayak gitu ditulis. Ada yang kayak gitu, tapi yang ada juga orang-orang yang kita jumpai karena ini mana nih persembahan saya udah dari minggu lalu kok nggak masuk sih, protes ribut. Itu kan jadi terlihat motivasinya memberi persembahan apa karena rutinitas, atau karena supaya namanya terpampang di warga jemaat, atau karena memang salah satu ungkapan syukur karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Gitu teman-teman. 2000 tahun yang lalu loh Tuhan mengasihi kita, jadi betul. Kalau kita lakukan ini ya hanya bentuk syukur, bentuk terima kasih lah untuk Tuhan yang baik sama kita. Nah jadi gitu kalau yang mungkin ya. Jadi mungkin dengan ikhlas, dengan itu kita, kehadiran kita tadi bisa memberi harapan bagi orang-orang di sekitar kita, karena karena berkat yang kita terima tuh nggak kita ketahan di kita aja, tapi kita nggak eksklusif hanya milik kita. Ya, berkat saya udah berkat saya, nanti orang lain Tuhan yang berkatin di sana ada gitu. Nah tapi berkat kita ya kita kasih juga orang, dan Tuhan ngelihat kok semuanya kan
Jangan pernah berkecil hati atau berpikir bahwa aduh berkat yang gue punya ini nggak seberapa, masa mesti gue bagi. Enggak. Tapi Tuhan malah senang di tengah di tengah seberapa berkat yang kita miliki itu, tapi kita masih memprioritaskan untuk memberi buat orang lain. Itu nilainya gede banget, men. Bener gak sih? Nilainya tuh wah luar biasa banget. Ya. Itu yang Tuhan lihat. Jangan ketika kita nunggu kita kaya dulu, kita besar dulu, kita punya segala sesuatu yang berlimpah, udah berkecukupan, lebih dari berkecukupan, baru kita belajar memberi. Wah, kalau kalian sih terakhir gini, pengen teman-teman, kalian pernah sering lihat gitu, kalian di Instagram, di explore kalian gitu, suka ada kayak iklan Thailand atau iklan Korea kayak gitu, yang perihal memberi ini gitu guys. Ada salah satu ucapan yang dikatakan, gua memberi bukan karena di saat diri gua kaya, gua memberi karena gua tahu dulu hidup susah itu seperti apa. Nah itu luar biasa banget sih. Kita memberi dengan alasan walaupun itu karena ada kisah masa lalu itu, ya, tapi setidaknya kita pernah merasakan dulu. Tapi jangan sampai kita merasakan dulu susah baru kita memberi gitu. Artinya kalau kita udah pengalaman kita tidak berkecukupan dalam materi, baru kita belajar memberi, sayang banget gitu. Maksudnya kita tidak berkecukupan dalam materi, tapi kita jarang memberi. Maksudnya gitu. Tapi ketika kita udah berkecukupan baru kita memberi gitu. Sayang banget. Artinya ya ketika kita mampu nggak mampu tapi kita bisa memberikan dari kekurangan kita, itu nilainya udah plus banget. Itu kayak kalau dari Yosef ya mungkin ya yang Tuhan lihat bukan yang manusia lihat kan. Jadi ya manusia bisa ngasih sedikit atau manusia bisa ngasih banyak, teman Tuhan yang tahu gimana. Penilaian itu hanya datangnya dari manusia sih. Maksudnya penilaian besar kecilnya ada, padahal hendaknya ada di Tuhan gitu, otoritasnya ada di Tuhan. Apa yang kita berikan itu ya di mata Tuhan besar, berharga banget gitu, apalagi datangnya dari hati. Benar nggak sih? Meskipun sebenarnya uang kita juga nggak apa. Mau kita kasih ada pengemis 500 atau pengamen kita kasih 2.000, itu tuh berharga banget buat mereka kalau sumpah. Ya, walaupun kita udah kasih uang 2.000 aja gitu. Itu tuh udah bisa menolong kehidupan mereka, entah mereka lanjut hidup besok seperti apa, itu udah berharga banget gitu. Jangan kita memberi 2.000 kita malu-malu lihat orang gitu. Suka Yosef udah kuliah bagus, kerja bagus apa, ngasih kok pengemis 2.000 doang gitu. Ya, yang penting kan ketulusan hati kita gitu. Yang penting bentuk dari kita tujuannya, motivasinya kita untuk memberi itu apa sih? Dan setidaknya kehadiran diri kita, terutama kita sebagai anak Kristen, di tengah lingkungan kita yang beragam ini, sedikit banyak bisa memberikan harapan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nggak perlu takut ketika kita berbuat baik, terutama kita orang Kristen, ketika kita lagi mau berusaha menolong orang, membantu orang, kita dicap, jangan mau tuh terima bantuan dia, mereka kan dari umat ini, jangan terima tau, mereka tuh kan dari bangsa ini. Nggak apa-apa, let it flow, jalan terus, ya. Nggak peduli dunia mengucilkan kita, toh kita melakukannya bukan untuk orang lain yang menilai, ya. Kita melakukannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kecuali kalau emang motivasi kalian udah beda dari awal. Kalau kalian melakukannya supaya ingin dipuji orang, ya kan, biar disanjung-sanjung, ya. Ketika ada omongan seperti itu, pasti kalian akan masukin ke hati sih. Dan kalian bakalan, kalau yang percaya, kalau motivasinya udah bukan buat Tuhan, ketika ada sesuatu yang mengganjal dan bertentangan, udah patah duluan kayak semangatnya. Karena bukan dari Tuhan itu pasti sih. Ya dia kalau kemauan sendiri ya mungkin itu ada bentuk-bentuk ini sentilan dari Tuhan malah. Ingat tujuan kamu apa, tujuan kamu apa. Mungkin itu bentuk-bentuk pengingat dari Roh Kudus atau dari Tuhan untuk kita mengembalikan lagi tujuan kita biar benar. Jadi sebelum disentil, sebelum kakak-kakak juga sama-sama mungkin disentil sama Tuhan, kita dari pembacaan ini mungkin mengingatkan kita untuk sama-sama tujuan kita tuh ini, tujuan kita untuk Tuhan. Mungkin gitu kali-kali. Thank you Kak Yosef. Ada lagi? Cukup mungkin kali. Kalau sih udah cukup sih. Setidaknya teman-teman mengerti dan memahami dari firman Tuhan bagaimana kehadiran kita yang bisa memberikan harapan di tengah-tengah lingkungan kita. Apalagi di tengah situasi kayak gini, nggak perlu kita orang Kristen berbuat gaduh yang setidaknya memancing atau apa. Kita sebagai orang Kristen tetap memberikan yang terbaik. Tapi memberikan yang terbaik itu bukan hanya untuk nama kita, perorangan, diri kita sendiri, tapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu aja Kak Yosef? Ya, kalau nggak ada lagi, mungkin udah cukup dari kakak-kakak. Semoga apa yang udah disampaikan ini bisa menjadi berkat buat kalian dan teman-teman bisa melakukannya di kehidupan kalian sehari-hari. Kalau nggak ada lagi Kak Yosef, kita tutup Alkitab kita. Kita tutup juga pembahasan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam doa. Kalau yang penting.
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini sudah mengajarkan kami banyak hal. Bagaimana kami, anak-anak Tuhan, bisa hadir di tengah-tengah lingkungan kami dan memberikan harapan. Terutama apa yang kami lakukan dan kami perbuat, itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ajarkanlah kami memiliki kerendahan hati, ajarkanlah kami anak-anak Tuhan memiliki kesetiaan dalam melayani Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan dan kami perbuat dalam kehidupan kami, semua semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jauhkan kami dari sikap yang penuh dengan ambisi untuk diri sendiri, keegoisan bagi diri sendiri. Biarlah kiranya itu semua dijauhkan dari kami dan kami tetap dibentuk. Berkati kami, para taruna yang ada di GPIB Kinas ini di tengah situasi yang terjadi saat ini. Tetap menjaga dan lindungi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kuatkan kami, diri kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kami bisa saling menjaga satu dengan yang lainnya. Hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, kami serahkan ini semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, demikian untuk renungan firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Sedikit banyaknya semoga bisa menjadi berkat buat teman-teman. Akhir kata dari Kale dan Kaisa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Para